Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Ya, kepada ketua kelas, silakan dimulai. Baca teman-teman segera berkesan. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Ya, kita lanjutkan dengan surat Al-Ikhlas. Balikan namanya supaya angkat tangannya. Arti? Ada rebu. Ya. Alika? Ada rebu. Alia? Ada rebu. Rehan? Ada rebu. Nafiansa? Ada rebu. Iya, hadir semuanya ya. Sekarang anak-anak ibu periksa kerapian masing-masing. Ya, tapi silakan dibetulin topinya. Baiklah kepada anak-anak semuanya supaya menyanyikan lagu Aku Anak Pintar. Aku anak pintar, sekolah tidak diantar. Aku anak manis, sekolah tidak menangis. Aku anak manis, sekolah tidak menangis. Aku anak hebat, sekolah bersemangat. Aku anak mandiri, sekolah selalu happy. Aku anak mandiri, sekolah selalu happy. Masih ingatkah anak-anak ibu dengan surat An-Nas? Mari Apa itu An-Nas? manusia itu Manusia kita ini adalah manusia. ya Iya, manusia adalah makhluk yang lemah, yang membutuhkan pertolongan dari Allah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taala. Siapa yang membaca surat An-Nas tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah? Saya ibu, Yang membaca surat An-Nas sebelum tidur tadi malam, tunjuk tangan. saya ibu, Semua. Ya. Kepada anak ibu Arfi supaya ingat ya kalau kita diharuskan membaca surat An-Nas sebelum berangkat ke sekolah dan sebelum tidur. Kenapa? Supaya kita terhindar dari kejahatan-kejahatan setan yang biasa bersembunyi. Ya, perhatikan ke depan anak-anak ibu. Pelajaran kita pada pagi hari ini adalah belajar Al-Quran surat An-Nas. Ya, adapun nanti yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama pesan-pesan pokok Quran surat An-Nas. Yang kedua mendemonstrasikan hafalan surat An-Nas. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surat An-Nas dengan tafsir dan benar. Kedua, mendemonstrasikan hafalan surat An-Nas dengan benar. Nah, perhatikan ke depan. Gambar apa di sana? Berdoa, apa lagi? Al-Quran. Sudahkah kalian berdoa di rumah? Sekolah? Kenapa kita berdoa? Kenapa kita berdoa? Supaya terlindung dari godaan dan setan. Ya, baik dia jin maupun manusia. Siap. Adapun pesan-pesan pokok Quran surat An-Nas yaitu yang pertama, manusia adalah makhluk lemah yang membutuhkan perlindungan. Ya, yang manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah. Kemudian manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dan keburukan. Yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pelindung. Yang terakhir, surat An-Nas sebaiknya dibaca setiap hari, utamanya dibaca sebelum tidur dan berangkat ke sekolah. Coba kepada ketua kelas dibacakan pesan-pesannya nomor 1. Pertama, manusia adalah makhluk lemah yang membutuhkan perlindungan. Kedua, Api.
Manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 3, Rehan. Manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dan keburukan. Ibu Deviansa, silakan baca yang terakhir. Kelima, surah An-Nas sebaliknya dibaca setiap hari, utamanya dibaca sebelum tidur dan berangkat ke. Menghafalkan surat An-Nas. Dengarkan dulu ibu duluan, baru nanti setelah selesai baru kalian ikutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kepada anak ibu semuanya supaya dibaca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Coba dilihat di situ. Yang pertama adalah katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang telah memelihara manusia. Kedua, Raja manusia. 3, Sembahan manusia 4, dari kejahatan setan yang panas. 5. Apa nomor 5? Yang menghina keberadaan manusia Terakhir, ke-6. dari golongan jin dan manusia. Ya. Itulah tadi materi pelajaran kita ya. Sekarang Ibu berikan kelompok. Ini adalah kelompok apa? Auditory. Ya, ini kemudian kelompok Visual. visual. Yang ketiga adalah kinestetik. Ya. Kelompok visual. Untuk kelompok auditori supaya diperhatikan ke depannya. Pokok surat An-Nas. Sebelum itu, mari bersama-sama A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Dan perhatikan pesan pokok surat An-Nas berikut ini. 1. Selalu memohon perlindungan kepada Allah. Kedua, Allah adalah Tuhan yang merahasiai manusia dan melihat manusia tergantung. Ketiga, senantiasa berhati-hati dengan bisikan setan dalam hati, karena setan tidak pernah lemah mengganggu manusia. Kemudian selanjutnya adalah kelompok visual. Perhatikan di situ ada peta konsep ya. Itu nanti ada suratnya di situ, surat An-Nas. Kemudian ada juga terjemahannya ya. Kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik yaitu mengamati gerakan-gerakan yang diarahkan huruf dan berisi materi pesan-pesan pokok surah An-Nas dan gerakan hafalan surat An-Nas. Pesan pokok surat An-Nas yang pertama adalah Allah sebagai tempat berlindung. Kemudian yang kedua adalah Allah adalah Raja. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang lemah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas. Raja manusia.
ilahinnas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan jin yang biasa bersembunyi. Yuwaswisu fi sudurinnas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Sudah siap anak ibu? Pada kelompok auditori supaya membacakan hasilnya ke depan. Kami dari kelompok auditori akan membacakan hasil teman kami. An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas diturunkan di kota Mekah. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surah An-Nas berisi perintah Allah SWT kepada manusia untuk selalu meminta manusia terhindar dari godaan jin dan manusia. Pesan pokok surat An-Nas: 1. Selalu memohon perlindungan kepada Allah. 2. Allah adalah Tuhan yang merajai manusia dan tempat manusia bergantung. 3. Senantiasa berhati-hati dengan bisikan setan ke dalam hati, karena setan tidak akan tengah mengganggu manusia. Yang kedua, menghafalkan surah An-Nas. Kami akan menghafalkan surah An-Nas. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Bagaimana pendapat kalian dengan kelompok auditori? Apakah bacaan mereka sudah lancar? Tidak, Ibu. Kelompok auditori. Siswa, silakan maju ke depan. Kami dari kelompok visual akan membacakan hasil temuan kami. 1. Bintang warna ungu, materi pesan-pesan pokok surah An-Nas. 2. Warna biru. 1. Surat An-Nas selalu dibaca untuk meminta pertolongan dengan selalu berdoa kepada Allah. 3. Warna orange, Allah Maha Pelindung. 4. Warna merah, berlindung hanya kepada Allah. 5. Warna hitam, manusia makhluk lemah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Epi, apa pendapatnya? Lancar, Ibu. Lancar. Ya, Ibu. Sudah lancar. Ya, Ibu. Selanjutnya kepada kelompok kinestetik. Kami dari kelompok kinestetik akan membacakan temuan kami. Pesan pokok surah An-Nas. 1. Selalu memohon perlindungan kepada Allah. 2. Allah adalah Tuhan yang merajai dan tempat berlindung. 3. Manusia adalah makhluk yang lemah. Kelompok visual. Apa pendapatnya? Lancar. Silakan duduk. Kepada anak-anak semuanya supaya menyanyikan lagu surat An-Nas dengan nada anak gembala. Ya, 1, 2, 3, ya. Inilah surah-surah terakhir dalam Al-Quran harus membaca. Surah An-Nas artinya manusia, dengan ayatnya surah Makkiyah. Setiap hari selalu ku baca untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang hina. Semoga Allah lindungi kita. La 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 la. La 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 la. Apakah kalian bisa menyebutkan pesan-pesan pokok yang terdapat pada surah An-Nas? Kepada ketua kelas silakan.
kambing. Membutuhkan perlindungan. 2. Manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dari keburukan. Ya, dan menyukai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah menyukai? Suka atau tidak? Baiklah, anak-anak ini semuanya, kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang lemah. Kemudian manusia harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat An-Nas juga harusnya kita baca setiap hari, utamanya sebelum tidur dan berangkat ke sekolah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, ini ada tugas yang akan dibagikan ya, supaya dikerjakan. Silakan ya, sudah siap anak-anak ibu? Ya, supaya satu kelompok supaya mengatakan hasilnya berapa. Demikian saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita ucapkan dengan ucapan Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.